Halo teman-teman semua, sekarang kita sedang berada di bahasan studi kelayakan usaha ya. Nah, studi kelayakan usaha ini pasti teman-teman buat ya dalam rangka untuk memastikan bahwa bisnis teman-teman layak untuk dijalankan gitu ya. Untuk apa kita menjalankan sebuah usaha kalau potensi atau peluang-peluangnya tidak mungkin untuk, nantinya menghasilkan income, menghasilkan profit, atau justru kita melaksanakan sebuah usaha yang kita sudah mengerti secara pasti apa yang akan terjadi gitu. Nah, studi kelayakan usaha ini paling tidak memberikan gambaran kepada kita bahwa bisnis kita ini masih layak, masih punya pasar, masih punya potensi income, profit, dan lain sebagainya. Nah, apa itu studi kelayakan usaha? Studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis adalah proses ya evaluasi yang dilakukan sebelum memulai bisnis ya. Nah, sebelum memulai bisnis ini bisa dimaknakan bisnis yang akan dijalankan pertama kali atau pada saat kita sudah memiliki bisnis dan kemudian kita pengen expand, kita pengen mengembangkan bisnis dengan membuat misalkan bisnis baru, produk baru, dan lain sebagainya ya. Nah, apakah kemudian nanti kita bisa menilai ya bahwa ide bisnis itu layak dijalankan atau tidak? Nah, di dalam studi kelayakan bisnis ini ada beberapa aspek yang bisa dianalisis ya untuk memastikan bahwa investasi kita apakah akan menguntungkan dan bisa berjalan berkelanjutan. Sudah pasti tujuan teman-teman untuk melaksanakan sebuah bisnis kan biar dapat keuntungan ya, biar dapat cuan ya. Jadi disinilah kemudian kita perlu melaksanakan studi kelayakan usaha. Nah, sebetulnya siapa sih yang memerlukan studi kelayakan usaha? Yang pertama adalah, kita sebagai business owner ya, sebagai pemilik, bisnis agar kemudian, eee, kita tahu nih bahwa ide itu bisa saja muncul dari tim, dari manajemen gitu ya, atau mungkin dari kita sendiri yang kemudian kita perlu uji apakah bisnis ini layak atau tidak. Kemudian dari manajemen perusahaan ya, kalau misalnya, mereka pada akhirnya bisa memutuskan gitu ya, apakah sebuah bisnis ini layak untuk dikembangkan, dijalankan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada juga dari investor ya atau pemodal. Nah, investor ini juga penting kan mereka mendapatkan, progres gitu ya, dari proyek yang akan dijalankan. Selanjutnya adalah bank. Nah, ini kalau misalkan Anda berhubungan dengan, kreditur ya atau bank yang memungkinkan untuk bisa menambah modal dari usaha tersebut gitu ya, untuk bisa mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari mereka. Dan tentunya bisa jadi dari pemerintah atau masyarakat yang memerlukan studi kelayakan usaha ini. Nah, secara umum manfaat studi kelayakan usaha ini, ya sebagaimana fungsinya tadi ya, untuk menilai peluang ya, suatu proyek bisnis layak dilanjutkan atau tidak ya. Kalau layak, ya maka boleh itu dilanjutkan. Kalau misalkan nggak layak, ya ngapain ya Pak, katakanlah begitu ya. Nah, studi kelayakan bisnis ini bisa membantu di dalam kita memasarkan sebuah bisnis, sebuah produk ya, karena di sini nanti akan ada aspek pasar dan pemasaran ya, yang memungkinkan kita bisa menilai bahwa, oh ternyata ini masih bagus nih potensinya, masih banyak permintaan nih gitu, masih banyak orang-orang yang membutuhkan produk atau bisnis kita. Nah, hal ini bisa memberikan gambaran ya situasi bisnis yang dihadapi pada suatu saat nanti. Nah,
Ini ya, jadi fungsi manfaatnya memastikan peluang pasar sebelum menjalankan suatu proyek. Kemudian mempersempit alternatif bisnis Anda biar fokus ya, biar lebih spesifik lagi. Kemudian membuat dokumentasi tentang manfaat dan kerugian dari inisiatif proyek yang diusulkan. Memberikan lebih banyak informasi sebelum membuat keputusan mulai atau tidak ya. Kapan studi kelayakan usaha dibuat? Nah, ini pentingnya teman-teman ya. Studi kelayakan usaha itu ya dibuat sebelum usahanya jalan ya, sebelum bisnisnya jalan. Nah, kalau sekarang bisnisnya sudah jalan, ya kita berarti mencoba mengevaluasi ya bisnis yang berjalan ini. Mungkin ya, mungkin saja di tengah berjalan yang bisnis ini, oh iya ya, kok ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai ya, ada pasar yang mungkin belum dapat dijangkau. Nah, ada pasar-pasar yang atau mungkin ada titik-titik jenuh. Nah, ini mungkin kita akhirnya bisa melihat ke dalam bisnis kita, oh iya ya, kita berarti dulu belum sempat riset dan lain sebagainya. Karena di sini nanti kita juga akan belajar riset ya, pasar juga. Kenapa dijalankan sebelum kenapa dilakukan sebelum bisnis jalankan? Ya, karena kita sebagaimana melakukan sebuah perencanaan bisnis gitu ya, bahwa bisnis ini kita lakukan pengennya semua bisnis itu ya dapat keuntungan gitu ya. Kalaupun kemudian ada yang menyatakan, "Ah, udah jalan aja, nanti juga bisa," gitu ya. Nah, disitulah kemudian ada prosesnya. Jalan itu adalah salah satu langkah untuk kemudian kita meriset gitu ya. Nah, ketika kemudian kita sudah mulai akan berkembang, berjalan, nah ini perlu dilakukan. Karena nanti ada beberapa pihak yang membutuhkan, termasuk ketika bisa jadi Anda mendapatkan funding, ya, pendanaan ya, dari beberapa pihak yang eh, bisa relevan ya. Apa yang terjadi jika tidak melakukan SKU? Ya, tanpa melakukan SKU saat memulai bisnis, maka kita tidak melihat ya, tidak bisa memperoleh rencana yang jelas ya. Terutama ini kalau berhubungan dengan pihak-pihak tadi ya, kreditur, dengan investor dan lain sebagainya. Katakanlah misalkan Anda sebagai investor ditawari sebuah proyek bisnis gitu. Nah, kalau misalkan Anda ditawari sebuah proyek bisnis, belum ada gambaran detailnya kan ragu gitu ya, mau invest berapa di sana, mau menggelontorkan uang untuk investasi di bisnis tersebut atau di proyek tersebut kan tidak ada gambaran jelasnya. Ini saya investasi kalau sudah pasti rugi ya nggak usah gitu kan. Nah, ini investasi masih ada nih potensi keuntungannya nih, bisa gitu ya dijalankan. SKU tidak diperlukan. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu bahwa proyek itu layak ya. Kita sudah menjalankan proyek serupa di masa lalu. Nah, ini pun sebetulnya kita perlu mencocokkan dengan kondisi kekiniannya seperti apa. Kompetitor Anda berhasil dengan inisiatif serupa di pasar. Nah, maka kita tinggal bisa contek plek gitu ya terkait dengan pasar dan sebagainya. Proyek tersebut kecil, sederhana, dan memiliki dampak bisnis jangka panjang yang minimal. Tim Anda melakukan studi kelayakan serupa dalam 3 tahun terakhir. Nah, dalam 3 tahun terakhir misalnya sudah pernah dilakukan, ya ini nggak perlu. Tapi kan berarti kan ada studi kelayakan usahanya kan? Gitu. Ada beberapa aspek yang nanti dievaluasi ya di dalam studi kelayakan usaha. Yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua adalah aspek keuangan. Yang ketiga adalah legalitas atau hukum. Kemudian yang keempat aspek teknis dan operasional dan 5 aspek ekonomi budaya. Nah, di sini pada aspek pemasaran ini ada beberapa hal yang kita bahas ya. Ini nanti ada ukuran pasar, permintaan, ada pesaing, dan ada potensi pertumbuhannya bagaimana nih. Ya, kemudian kita perlu memahami juga apakah ada cukup pelanggan potensial yang bisa mendukung bisnis kita. Nah, ini ukuran pasar, ya, pengertian-pengertiannya nanti di langkah-langkahnya kita akan lebih detail ya.
Jumlah konsumen atau pelanggan potensial yang mungkin tertarik dengan produk atau layanan yang akan ditawarkan. Apakah pasar tersebut cukup besar? Kemudian permintaan ya, kita evaluasi apakah ada kebutuhan nyata untuk produk atau layanan ini. Apakah konsumen akan membeli produk ini secara konsisten ya. Nah, ini kita kalau berbicara masalah permintaan. Analisis permintaan membantu memahami seberapa besar peluang bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian ada pesaing ya. Identifikasi pesaing yang ada di pasar. Kita bisa melihat nih, ada berapa kompetitor kita, ada di mana saja, dan bagaimana cara mereka untuk bisa mendekati pasar. Bagaimana cara mereka untuk bisa mendekati target marketnya, gitu ya. Nah, siapa saja yang menawarkan produk dan layanan sejenis, dan pelajari kekuatan, kelemahan pesaing untuk mengembangkan strategi kita yang lebih baik lagi. Kemudian ada potensi pertumbuhan. Apakah bisnis kita memiliki potensi pertumbuhan di masa depan? Ya, apakah ada tren ya yang mendukung produk atau layanan Anda? Kita nanti cek juga ini syarat trennya. Nah, dari sini pertumbuhan yang berkelanjutan adalah kunci bahwa bisnis kita bisa berjalan jangka panjang. Gitu ya. Kita bisa belajar segmentasi, targeting, dan positioning ya di dalam pemasaran. Segmentasi pasar adalah pembagian pembeli berdasarkan kelompok-kelompok yang berbeda. Ini dilakukan melalui riset pasar untuk memahami karakteristik dan kebutuhan konsumen. Penting ya bagi kita untuk mengetahui tipe-tipe pelanggan yang ingin diraih agar dapat mengembangkan strategi yang sesuai. Nah, kemudian ada targeting. Nah, setelah sudah melakukan segmentasi, perusahaan menentukan target segmen pasar yang ingin kita fokuskan. Apa? Targeting melibatkan pemilihan segmen yang dianggap paling menguntungkan dan relevan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Tujuannya adalah memaksimalkan efisiensi pemasaran dan mengoptimalkan hasil penjualan. Kemudian ada positioning, ya. Setelah kita menentukan target dan segmen pasar, ya, perusahaan memposisikan produk atau merek mereka di dalam segmen tersebut. Posisinya sebagai apa nih, gitu ya. Positioning melibatkan cara perusahaan mempersepsikan produknya di mata konsumen, ya. Ini termasuk menonjolkan kelebihan produk, ya, mengkomunikasikan nilai dan membedakan produk dari pesaing. Value-nya apa produk kita di mata para konsumen, di mata para pelanggan gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa produk yang sejenis gitu ya, nah kita value produknya apa, positioning-nya gitu ya. STP adalah langkah penting dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif ya. Dengan memahami segmen pasar, mentargetkan audiens yang relevan, dan memposisikan produk dengan baik, perusahaan bisa memenangkan persaingan dan memenangkan hati konsumen. Nah, yang kedua adalah aspek keuangan. Ya. Aspek keuangan ini melibatkan perencanaan keuangan. Ya. Berapa sih proyeksi pendapatan, biaya yang dikeluarkan, dan nilai terhadap potensi keuntungan. Ya. Jadi berapa modalnya gitu ya. Kemudian BEP-nya berapa lama gitu ya, dan lain sebagainya. Kita nanti bisa melihat dari sisi aspek keuangan. Bagian ini sangat penting dalam menilai apakah bisnis akan menguntungkan atau tidak gitu ya. Kita tentunya buka bisnis bukan untuk ditutup kembali gitu ya. Buka bisnis tentu direncanakan agar bisa menguntungkan, menghasilkan. Nah, perencanaan keuangan ini melibatkan dana yang akan digunakan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Pertimbangkan sumber dana, modal awal, dan bagaimana keuangan akan dikelola sehari-hari nantinya. Ada proyeksi pendapatan juga, ya, berapa kira-kira pendapatan yang akan didapatkan dari pasar yang sudah tersedia, berapa yang dari pasar yang tersedia yang akan diambil persentasenya dan kemudian nanti diakumulasikan dalam bentuk pendapatannya, dalam bentuk
nominal uangnya, nominal omsetnya. Pertimbangan harga jual, volume penjualan, dan perkiraan pendapatan bulanan atau tahunan. Ada biaya-biaya juga ya, dari tadi sudah ada potensi pendapatan, nah kemudian dihitung juga biayanya, apakah biayanya itu lebih tinggi dari pendapatannya. Jangan-jangan pendapatannya besar, biayanya juga besar. Nah, ini berarti kita, bakbok saja gitu ya, atau kita impas aja gitu ya. Nah, kan bagaimana kemudian kita menghitung antara biaya, dan potensi pendapatannya, sehingga kemudian nanti akan ada termasuk, alokasi untuk biaya produksi gitu ya, kemudian ada gaji karyawan, sewa tempat, dan lain sebagainya gitu ya, biaya-biaya bulanan, ini juga diperhitungkan juga. Kemudian ada penilaian potensi keuntungan, dari situ dinilai potensi keuntungan berdasarkan proyeksi pendapatan dan biaya, pertimbangan risiko dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keuntungan. Yang ketiga adalah aspek legalitas atau hukum ya. Setiap bisnis harus beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Nah, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dari mulai pendaftaran bisnis ya. Ini mungkin nanti ada bentuknya apa gitu. Apakah perorangan, apakah CV atau PT gitu ya. Kemudian ini ada izin dan legalitasnya, bagaimana, ada izin-izin khususnya apa tidak, misalkan ada izin lingkungan ya, izin, usaha, ada kesehatan, PRT halal, dan lain sebagainya. Pastikan semua izin diperoleh sebelum mulai beroperasi agar tidak menjadi kendala ya di suatu saat nanti. Kemudian pahami kewajiban pajak yang berlaku untuk bisnis dan lakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan. Nah, ada beberapa hal nih terkait perlindungan konsumen dan hak karyawan. Pastikan bisnis Anda mematuhi hak konsumen yang juga berkaitan dengan karyawannya. Kemudian pelajari peraturan terkait perlindungan konsumen dan ketenaga kerjaan. Nah, demikian teman-teman beberapa pengantar dari materi studi kelayakan usaha yang bisa teman-teman pelajari dan nanti akan kita lanjutkan pada materi berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat menjalankan usaha dan go profit ya. Oke.